semuanya, apa kabar? Oke, eh balik lagi nih sama saya. Ya, kali ini saya akan ngebahas mengenai tools yang ada di Adobe Illustrator. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya membuat new dokumen di Adobe Illustrator CC 2019. Karena saya menggunakan Adobe CC 2019 ya, Illustrator CC 2019. Mungkin tampilnya akan sama kalau kalian masih menggunakan CC, tetapi agak sedikit berbeda kalau kalian masih menggunakan CS6 terutama. Nah, di atas ini ya kita akan ketemu yang namanya menu ya. Ada menu. Nah, menu ini berisi settingan untuk setiap kebutuhan. Misalnya saya mau membuat desain untuk mobile apps nih, ya udah nanti saya akan pilih mobile. Kemudian kalau saya mau bikin desain interface web, saya akan pilih web. Nanti di dalamnya akan ada settingan atau ada preset detail mengenai ukuran daripada tampilan web yang umum digunakan di industri. Di sini ada print, peruntukan untuk cetak, kemudian cetak benar. Kemudian di sini ada film dan video, dan juga ada art illustration. Nah, kalau saya klik print nanti akan muncul beberapa preset yang disediakan oleh Illustrator. Nah, ini preset ini adalah preset yang biasa digunakan di industri, kayak ada letter, A4, legal. Kalau kita view all preset, maka akan muncul tabloid, A3, B4, B5 dan lainnya. Kemudian di sini juga disediain template. Nah, ini untuk di CS6 belum ada nih ya. Belum ada. Dia akan langsung masuk ke panel new dokumen. Biasanya tampilannya akan hanya ada ini aja. Oke, ada preset detail. Nah, di sini kita bisa pilih ukurannya, rotasinya mau seperti apa, misalnya landscape kah, portrait kah, orientasinya seperti itu ya. Kemudian mau besarnya, lebarnya mau berapa, tingginya berapa, dan kita bisa menentukan unitnya, atau bukan unit ya sebutannya, format unit sih ya, unitnya. Jadi kayak misalnya perhitungan mau pakai pikas, inci, milimeter, sentimeter, pixel. Jadi terserah kalian menggunakan yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya dicetak mungkin kita terbiasa dengan menggunakan sentimeter, bahkan juga milimeter. Kemudian di sini ada bleed. Bleed itu biasanya digunakan untuk dia itu sebagai garis potong ya. Jadi nanti dia akan menambahkan bagian lebihan daripada artboardnya. Misalnya kalau artboardnya ukuran 10x10, nah kita bisa tambahkan lagi tuh lebihannya. Jadi istilahnya kalau dicetak tuh bagian itulah yang akan tersisir, alias akan terpotong di sisir bersih gitu ya. Nah, ini ada bagian topnya berapa, bottomnya berapa, leftnya berapa, rightnya berapa, dan kemudian di sini kalau kita klik ini, maka kita bisa pilih atau kita bisa adjust satu-satu. Kayak misalnya saya mau bikin ini 1 cm, saya mau bikin ini 2 cm, 3 cm, terserah. Kalau kita nyalakan ininya, maka sekali kita ubah semuanya akan terubah. Oke, seperti contoh tuh ya. Oke, saya akan pilih ke sentimeter, ukurannya saya coba menggunakan A4. Saya mau landscape, dan ini artboard adalah berapa banyak atau berapa jumlah artboard yang kamu mau gunain. Kamu bisa mau gunain 1 atau lebih dari 1. Dari mulai CS4 ke bawah, CS5 ke bawah itu belum bisa menggunakan multiple artboard. Jadi dia hanya bisa menggunakan 1 saja. Bayang dong kalau kita mau bikin kayak modelannya kayak tabloid gitu, atau misalnya kita mau bikin brosur gitu ya, bolak-balik. Nah, otomatis filenya harus ada 2, atau kita bikin atas bawah gitu loh, nanti dalam satu artboard. Nah, di bawah ini ada advanced option. Kalau kita turunin kayak gini, drop down, maka akan pilihan color mode, kemudian ada raster effect, dan juga ada preview mode seperti itu. Saya akan gunakan RGB karena saya tidak mau berujung dicetak. Saya hanya mau tampilannya di layar monitor. Saya pilih create. Nah, di sini saya sudah punya tampilan daripada Adobe Illustrator CC 2019. Di bagian kanan ini berantakan. Saya rapihin dulu ya, sebentar.
Saya rapikan dulu. Oke, seperti ini. Oke, di sebelah kiri saya di sini ada yang namanya toolbox. Kemudian yang sebelah sini ada yang namanya application bar. Yang ini nih application bar. Kemudian di sini ada menu bar karena ada file, edit, object, type, select, of effect, view, window, help. Nah, ini akan berbeda ketika kalian menggunakan OS-nya tuh Windows ya. Akan berbeda secara tampilannya, tetapi tetap ada sih si ini itu mungkin akan berbeda tampilannya saja. Nah, kemudian di bagian sini ada yang namanya toolbox ya. Seperti saya bilang tadi ada toolbox, dan kemudian di sini ada panels ya, panels. So, kita mulai aja pembahasan mengenai toolbox. Nah, kalau di Adobe CC dia tidak nampak semua ya. Kita bisa pilih ini edit toolbar. Kemudian di sini akan ada lebih lengkap daripada yang nampak di sini. Kita bisa adjust sih sebetulnya mau seperti apa. Misalnya kalau saya mau menggunakan yang advance, maka akan tampil tuh semuanya. Nih, seperti ini ya. Dan toolbox ini dia menyerupai laci. Seandainya saya buka laci yang ini, maka akan muncul beberapa menu atau beberapa tools yang similar ke peruntukannya. Kayak misalnya saya menggunakan ini ya. Ini kan adalah direct selection. Nah, di direct selection ini di direct selection ini terdapat pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, anchor point tool. Nah, dan direct selection tool sendiri. Ini tuh sebenarnya tampilannya mungkin akan sedikit berbeda ya di setiap di setiap aplikasi, maksudnya di setiap versinya. Kalau dulu nih tidak seperti ini. Biasanya kalau di pen tool dia akan ada ini, add anchor point, delete anchor point sama yang ini ya, curvature tool biasanya akan seperti itu. Tidak ada sih direct selection. Biasanya direct selection itu akan tergabung sama yang ini, dia beberapa macam-macam selection, kayak misalnya atau tool selection. Di tool selection tuh ada namanya direct selection, selection tools, dan juga ada yang namanya group selection. Ini group selection. Nah, tiga tools ini memang diperuntukkan untuk melakukan seleksi. Selain itu ada juga penggunaan ini Magic Wand. Magic Wand juga bisa untuk melakukan seleksi, tetapi dia sedikit berbeda nih. Magic Wand biasanya dia bisa melakukan seleksi by the colors. Jadi misalnya kita punya kumpulan objek dengan warna-warna, anggap aja ada kuning, merah, hijau, kemudian saya mau seleksi yang berwarna kuning saja, itu bisa. Contoh, saya punya objek di sini ya, saya kasih warna dulu semuanya ya, saya kasih warna, kemudian saya kasih warna, dan kemudian saya punya lagi satu lagi dengan warna yang berbeda. Saya mau kasih warna berbeda. Nah, ketika saya mau melakukan seleksi pada warna hijau, tentu saya tidak perlu satu-satu ya. Kalau satu-satu kan tinggal klik. Nah, kalau dengan menggunakan Magic Wand, kita tinggal klik sekali, maka dia langsung terseleksi semua. Nah, tinggal perintahnya nih, kita mau geser kah? Dengan menggunakan direct selection, dengan menggunakan selection, kita bisa pindahkan objek tersebut gitu. Atau kita mau delete kah? Bisa. Atau kita mau copy, Ctrl C, Ctrl V, seperti itu. Dan juga di sini ya, kita lihat di sini ada namanya type tool. Di dalam type tool, kalau kita buka lacinya nih, dia terdapat macam-macam pilihan, seperti ada area type tool, ada type on path tool, ada vertical type tool, dan juga ada vertical area type tool, vertical type on path tool, dan touch type tool. Wah, ini banyak banget sih. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya.